dan kita masih diringankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan termasuk ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Semoga semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hati itu adalah merupakan penentu baik tidaknya manusia. Itu tergantung dari hatinya. Sebagaimana di dalam salah satu hadis baginda Rasul bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingat, di dalam tubuh kita itu ada satu segenggam, ada sekepal darah, ada sekepal daging. Insoluhat, kalau segumpal daging itu baik, soluhas jami'u jasadi, maka semua anggota tubuhnya dijamin baik. Fa'idha fasadat, dan ketika segumpal daging itu jelek, rusak, fafasada jami'u amali, maka semua amalnya itu akan jelek. Jadi anggota tubuhnya yang dilakukan itu akan jelek. Ala, ingatlah, wahiyya, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Jadi ini hadirin, penting sekali kita menjaga kebaikan hati ini. Sebab ketika hati itu rusak, ketika hati itu sakit, ya, bahayanya lebih besar. Hadirin rahimahullah, Sayyidina Umar mengatakan menjaga kesucian batin itu lebih penting dibandingkan menjaga kesucian zahir. Kalau kesucian zahir itu yang nampak di dalam tubuh kita, yang kita lakukan, pakaian yang kita gunakan itu secara lahiriah yang nampak. Lah, menjaga kesucian batin, kesucian batin itu adalah hati. Menjaga kesucian hati itu lebih penting daripada menjaga kesucian lahir. Kenapa? Sebab kalau ibadah-ibadah lahir yang kita lakukan ini, kita harus kuat untuk melakukannya, itu nampak kelihatan. Tapi untuk ibadah, untuk amaliyah batin, ya, hati ini tidak nampak. Tidak perlu harus keluar rumah, tidak perlu harus melakukan, sehingga menjaga itu lebih penting. Jadi amaliyah batin itu seperti niat, kata Nabi, niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik dari amalnya, dari perbuatannya, dari perilakunya. Kenapa? Sebab ketika amaliyah batin, amaliyah yang dilakukan oleh hati itu pasti kita melakukannya itu ikhlas, tidak ada pamrih sama sekali. Niat itu tidak kelihatan, sehingga mesti ikhlas. Lain dengan amaliyah zahir yang dilakukan, baca Al-Quran, sholat, termasuk zikir, itu semuanya nampak, sehingga ketika kita tidak bisa menjaga hati itu tidak begitu bermanfaat untuk kita. Ketika keikhlasan kita kurang, ketika kita melakukannya karena pamrih, ingin dilihat orang, karena ada tujuan-tujuan tertentu, maka amaliyah yang dilakukan oleh secara lahiriah yang kita lakukan itu belum sepenuhnya diterima oleh Allah. Sehingga hadirin, inilah yang menyebabkan menjaga batin itu lebih penting, menjaga hati itu lebih penting. Kalau para sahabat dulu, apa
yang nampak di lahiriahnya pakaian itu tidak begitu dipentingkan, tapi yang berkaitan dengan hati, kesucian hati ini yang sangat dijaga, yang betul-betul dijaga. Hadirin para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa merusak hati ini, yang bisa menyebabkan hati kita rusak? Kalau hatinya itu sakit, kita nggak tahu, tapi orang lain itu bisa merasakan. Tapi kalau yang sakit itu jasad kita, ya, badan kita akan merasakan kalau sakit, tapi orang lain tidak tahu. Jadi dampaknya itu lebih berat yang sakit, yang hatinya yang sakit, karena pengaruhnya terhadap banyak orang, daripada secara lahir, secara fisik kita sakit. Nah, apa yang menyebabkan hati itu sakit, yang menyebabkan hati itu kotor? Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu yang menyebabkan hati itu sakit, hati itu rusak. Rasulullah di dalam hadis bersabda, "Idza adnabal 'abdu adzan", jika seseorang melakukan dosa, maka akan ada noda hitam, titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Nuqtatun sauda, jadi ada noda hitam di dalam hatinya. Melakukan dosa satu, ada noda hitam satu di dalam hatinya. Melakukan dosa dua, ada dua noda hitam di dalam hatinya. Semakin banyak kesalahan yang dilakukan, maka hati itu akan semakin hitam. Nah, ketika hati itu semakin hitam, hati itu jadi keras. Hati menjadi keras sehingga ketika sudah keras, kata Luqman Al-Hakim, satu resikonya orang itu sudah tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima petunjuk, sulit untuk ditembus kebaikan ketika hati itu sudah menjadi keras. Ketika hati itu sudah menjadi hitam, tidak bisa sinar itu masuk ke dalamnya. Itu yang pertama. Jadi sulit untuk bisa menjadi baik, untuk diajak, untuk tersentuh hatinya, karena hatinya sudah keras. Kemudian yang kedua, kata Luqman Al-Hakim, kematian yang datang tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang, tapi ketika hati itu sudah keras, hati itu sudah hitamnya, ketika kematian itu datang, tidak ada kesempatan untuk tobat. Nah, ini bahaya yang ditimbulkan dari hati yang keras, dari hati yang sakit, sehingga perlu dijaga terus kesuciannya, perlu dijaga terus kebaikannya. Lah, dengan cara apa? Kita selalu beristighfar, kita selalu bertobat. Yes. Sebab istighfar itulah, tobat itulah yang bisa menghilangkan noda-noda hitam. Jadi kapanpun kita berbuat kejelekan, hati menjadi hitam, tapi ketika kita istighfar, meminta ampunan kepada Allah, kita tobat, titik hitam itu akan hilang, sehingga akan terjaga, kebaikan hati itu akan terjaga ketika kita selalu membiasakan istighfar, ketika kita membiasakan bertobat kepada Allah. Hadirin para jamaah, para bapak dan ibu semua rahimakumullah, ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya yang taat, yang baik, ya. Nabi Nuh diperintah membuat kapal yang besar yang bisa menampung pengikutnya, dan termasuk makhluk-makhluk yang diperintah untuk dibawa. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa semuanya berpasang-pasangan,
binatang-binatang semuanya berpasang-pasangan. Itu ketika semuanya masuk, lah Nabi Nuh melihat di dalam kapal itu ada orang tua yang beliau gak kenal siapa ini, karena Nabi Nuh gak kenal. Akhirnya orang itu diperintah keluar, tidak ada perintah Allah, tidak ada yang dipesankan oleh Allah melalui wahyunya yang boleh membawa orang itu. Ini selundupan, ya. Penumpang selundupan, penumpang pilot disuruh keluar, tapi tidak mau. Yang ternyata itu adalah iblis. Dia mengatakan, saya ingin menggoda umatmu yang ikut ini, ya. Saya akan menggoda. Akhirnya diusir, tapi tetap tidak mau. Ketika tidak mau itu, orang tua ini yang sebenarnya itu adalah iblis ini mengatakan kepada Nabi Nuh, sudahlah, biarkan saya di sini. Saya akan membuka rahasia bagaimana trik-trik saya menggoda manusia. Ada 5 yang saya lakukan kepada manusia, sampai dia itu takluk, sampai dia itu tunduk kepada saya. Dan ini penting untuk kita ketahui. 5 hal rahasia saya yang akan saya sampaikan ini, tidak semuanya saya berikan, hanya 3 yang saya sampaikan. Sebab yang 2 ini malah yang paling penting, tapi yang 2 ini yang 3 ini yang saya sampaikan. Lah, ketika iblis itu mengatakan seperti itu kepada Nabi Nuh, ya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kamu tidak perlu tahu 3 itu. Demi kemuliaanku, kamu tidak butuh 3 ini. Yang perlu kamu tahu itu hanya 2. Mintalah kepada dia supaya dia menerangkan 2 ini loh apa ya. Ini saja yang kamu minta kepada dia supaya dijelaskan, supaya kamu akan selamat. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan kepada iblis itu, kepada orang tua itu, saya tidak minta dijelaskan yang 3, tapi tolong sampaikan yang 2 saja. Rahasia yang 2 ini tolong sampaikan kepada saya. Akhirnya dia mengatakan, wahai Nabi Nuh, rahasia saya yang selama ini selalu berhasil menjerumuskan manusia, yang selalu menyesatkan manusia, yang selalu menghancurkan manusia, siapapun orangnya, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir nanti, orang yang berhasil saya jerumuskan itu karena 2 hal. Yang pertama, kata iblis itu al-hasad. Yang kedua, al-khirsu. Hasud dan al-khirsu. Al-khirsu itu senang kepada sesuatu, senang, memiliki harapan, senang terhadap sesuatu. Nah, 2 inilah yang bisa menjerumuskan manusia, siapapun orangnya, walaupun Nabi, menjadi orang yang hancur, menjadi orang yang hina. Jadi yang pertama, kedua-duanya ini adalah amalan hati. Hasud, iri itu adalah hati, bukan, walaupun kadang-kadang dampaknya itu, ya pengaruhnya itu terhadap perilaku, tapi intinya hasud itu adalah amalia hati, perbuatan hati, tidak senang, iri kepada orang, itu ketidaksenangan di dalam hati, iri di dalam hatinya itu. Dan orang yang hasud ini tidak harus keluar rumah untuk melakukan hasudnya itu, tidak harus keluar rumah, tidak harus melakukan sesuatu, cukup di dalam rumah. Bahkan
di dalam kamar itu loh ya. Ketika orang hasud, benci pada orang, hatinya tidak senang gitu ya. Lah ini yang menyebabkan orang itu tidak selamat. Hasud, bayangkan hatinya. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, al-hasad ya'kul hasanat. Iri, hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Bayangkan, kita sholat belum tentu diterima oleh Allah, kita zikir belum tentu diterima oleh Allah, kita sedekah, kita beribadah, semua yang kita lakukan kita tidak bisa menjamin, tidak bisa memastikan yang kita lakukan itu mesti diterima oleh Allah. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan pahala sholat kita, pahala zikir kita, pahala ibadah kita kumpulkan. Ibarat setiap hari satu kayu yang kita kumpulkan, satu minggu ada 7 kayu, satu bulan 30 kali. Untuk bisa mengumpulkan kayu 30 lama, membutuhkan 1 bulan. 1 tahun 360 kayu yang kita kumpulkan sudah numpuk besar, banyaknya. Kita mengumpulkan 1 tahun, kemudian kita bakar. Berapa waktu yang dikumpulkan? 1 jam? Tidak sampai. Kadang-kadang kebakaran rumah gitu ya, tidak butuh jam ya. Hanya setengah jam itu sudah habis. Ngumpulkannya itu lama sekali. Tapi ketika api melalap kayu itu ya, hanya tidak sampai 15 menit. Yang kita kumpulkan selama 1 tahun itu habis, ludes ya. Lah ini gambaran betapa hasud itu sangat merugikan. Orang yang kita hasuti, yang kita benci, bisa dia mendapatkan dampaknya, tapi yang jelas kita yang melakukan sangat merugi. Jadi al-hasad ya'kul hasanat, hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Karena ya'kul narul hatabah, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar, cepat sekali kayu itu habis ketika kita sulit dengan api. Nah ini ibadah yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun itu akan habis ketika kita memiliki sifat hasud, kita iri, kita tidak senang kepada orang lain. Ini tidak perlu kita keluar rumah, di dalam kamar ibadah kita sudah habis ketika kita hasud, iri kepada orang. Jadi ini hadirin. Nah, ketika Nabi Adam, ketika Allah menciptakan iblis ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, karena iblis ini orang yang pertama lebih dulu dan orang yang mulia ya, tidak mau dia disuruh sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Nabi Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Dia menolak, dan karena dia menolak itulah akhirnya terusir dari surga. Dia dilaknat oleh Allah. Wa inna la'nati ila yaumiddin, dan sungguh laknatku sampai hari kiamat kepada iblis ini. Lah, karena Nabi Adam inilah iblis terusir dari surga dan menjadi makhluk yang terlaknat, yang paling jelek, sehingga dia itu tidak terima. Dia iri kepada Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam justru mendapatkan perlakuan khusus dari Allah sampai dia itu harus terusir dari neraka? Lah, karena irinya inilah akhirnya dia berusaha untuk merayu Nabi Adam. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam itu
melakukan kejelekan-kejelekan, dirayu terus ya, dan pada akhirnya karena rayuan dengan buah kunti, yang makna kunti itu adalah kekal. Kalau kamu ingin hidup kekal di surga ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan terus, ya ini syaratnya itu harus makan buah ini. Nah, ketika Nabi Adam dirayu sama sekali tidak mau, karena Nabi Adam ya tidak mau. Tapi setiap orang itu mesti karena sebagai bentuk sayangnya kepada orang perempuan, kepada istri ya, istri yang selalu minta ini lama-lama akan akan merontokkan hatinya, sehingga Nabi Adam mengabulkan apa yang diminta, apa yang